Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui dalam sepanjang sejarah umat Islam pernah hidup di bawah naungan Daulah Islam atau Khilafah Islam tidak kurang dari 13 abad lamanya, sejak berdirinya Daulah Islam pertama di Madinah sampai runtuhnya Khilafah Islam tahun 1924 Masehi. Maka sejak runtuhnya hingga hari ini sudah lebih dari 100 tahun umat Islam hidup tanpa khilafah. Oleh karena itu berbagai derita dan nestapa menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia. Tidak terkecuali apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, dan kita tidak bisa menolong mereka kecuali hanya sebagian kecil saja. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kembali tegaknya khilafah Islam, namun tentu kita lihat bahwa belum terwujud hingga hari ini. Oleh karena itu penting kita menelaah bagaimana Rasulullah SAW melakukan tahapan-tahapan dakwah untuk mewujudkan daulah Islam di Madinah. Maka siapapun yang menelusuri dan mendalami sirah Nabi SAW, maka kita melihat ada 3 fase dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fase pertama, marhalah taskib wa takwin. Nabi membina dan membentuk kader-kader dakwah dari kalangan para sahabatnya. Maka itulah yang kemudian kita tiru dan kita contoh pada hari ini. Kita membina kader-kader dakwah yang tangguh, yang kuat akidahnya, yang sempurna pemahaman syariahnya, yang mereka menyadari wajib memperjuangkan tegaknya agama Islam ini. Itulah fase dakwah yang pertama. Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan berjuang secara berjamaah, tidak lagi sendiri-sendiri. Maka perjuangan harus ditegakkan dengan perjuangan berjamaah, sehingga itu lebih kuat dan lebih berpengaruh. Kemudian fase dakwah yang kedua, Rasulullah SAW melakukan marhala tafa'ul ma'al ummah, yakni berinteraksi dan berjuang di tengah-tengah umat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Sampaikanlah Islam secara terang-terangan dan tinggalkanlah orang-orang musyrik. Maka itulah yang kita contoh hari ini. Kita melakukan dakwah secara terbuka dan berinteraksi di tengah-tengah umat, agar umat menyadari tentang kesempurnaan Islam. Umat mau terlibat dan ikut mendukung dakwah penegakan Islam. Maka dalam fase kedua ini, Nabi menyempurnakan dengan melakukan talabun nusrah, mencari nusrah di kalangan para pemimpin kabilah-kabilah Arab. Namun semua menolak. Lalu Nabi SAW mencari nusrah di kalangan suku Aus dan Khazraj di Madinah, dan mereka menerima dan menolong dakwah Nabi. Lalu mereka dikenal sebagai kaum Ansar. Maka setelah itu hijrahlah Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya ke Madinah, dan tegaklah daulah Islam yang pertama. Begitu pula kita hari ini, untuk mewujudkan dan merasakan tegaknya kembali daulah Islam atau khilafah Islam, maka kita juga harus melakukan nusrah, mencari talabun nusrah kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan, memiliki pengaruh di tengah-tengah umat ini untuk mau menolong agama ini dengan tegaknya daulah Islam atau khilafah Islam. Itulah puncak dari fase dakwah yang kedua. Maka tibalah kita memasuki fase dakwah yang ketiga, sebagaimana Nabi SAW lakukan setelah hijrah ke Madinah. Nabi SAW masuk kita fase dakwah yang ketiga, yakni marhala tatbiqul ahkam Islam. Marhala atau tahapan penegakan hukum-hukum Islam.
dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Begitulah pula yang harus kita lakukan pada hari ini. Ketika Islam dan kepemimpinannya tegak, maka harus langsung menegakkan hukum Islam secara sempurna di tengah kehidupan umat manusia dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Demikianlah 3 fase dakwah yang harus kita contoh dan harus kita teladani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegaknya kepemimpinan Islam yang merupakan institusi yang akan menerapkan syariat Islam sekaligus sebagai perisai dan pelindung umat. Ia melindungi umat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Semoga kita menjadi bagian dari perjuangan ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.